إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab." Seandainya anak Adam memiliki emas sebesar satu lembah, sebanyak satu lembah, ahabba an yakuna lahu wadiyani, maka dia pasti menginginkan di lembah yang kedua mendapatkan emas lagi, ikhwan. Bayangkan Nabi SAW menyebutkan seandainya anak Adam memiliki emas satu lembah, bayangkan satu lembah, luar biasa. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, dia akan menginginkan mendapatkan lembah emas yang kedua, luar biasa. Dan itu tidak akan berhenti. Sampai kapan kata Nabi SAW? Walan yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah, kata Rasul SAW. Itu sampai masuk ke lubang kubur, sampai dia mati. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah Azza wa Jalla menerima orang-orang yang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, ikhwan, adalah celaan bagi orang-orang yang terlalu tamak dan rakus luar biasa kepada dunianya, sehingga menjadikan dunia menjadi tujuan utamanya, menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar dalam hidupnya, menjadikan dunia sebagai niat utama terbesar dalam hidupnya, ikhwan. Karena orang-orang seperti ini biasanya akan menghalalkan segala cara yang penting dapatkan dunia. Mau halal ataupun haram, gak ada masalah. Yang penting dihantam dapatkan dunia. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, ikhwan, sudah mengisyaratkan kepada diri kita semua bahwa ketika manusia terlalu tamak dan rakus akan dunianya, gak ada rem bagi kehidupannya biasanya. Dia akan terus mencari luar biasa. Lembah kedua, lembah ketiga, lembah keempat, terus luar biasa. Walam yamla'u fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa mengisi mulutnya merasa puas kecuali tanah masuk ke dalam kubur. Pantaslah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan tentang dunia telah melalaikan kalian, mencelakakan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke lubang kubur, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berarti seorang muslim dan muslimah gak boleh cari dunianya, tidak, salah. Bukan berarti seorang muslim dan muslim gak boleh jadi orang kaya konglomerat, salah, bukan itu. 10 sahabat Nabi yang jamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, banyak dari mereka orang yang kaya konglomerat luar biasa. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq? Orang-orang yang kaya luar biasa. Orang-orang yang punya dunia di tangan mereka.
Tapi dunia tidak sampai ke hati mereka ya ikhwan. Dan ini bedanya dengan kita luar biasa. Dunia luar biasa terpatri kuat masuk ke dalam hati kita. Sehingga akhirat nggak ada tempat sama sekali di dalam hati kita ya ikhwan. Allahu Akbar. Orang-orang seperti ini akan menyesal nanti di hari akhirat ya ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah. Celaka hamba-hamba dinar. Celaka hamba-hamba dirham. Celaka hamba-hamba pakaian yang indah atau mode-mode yang keren. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Ketika dia diberikan, dia ridha luar biasa. Nikmat ketika dikasih dunia kepadanya. Tapi ketika dia tidak diberikan dunia kepadanya, dia benci. Na'udzubillah min dzalik. Ta'isa kata Nabi, celaka. Gak akan pernah selesai, ikhwan. Pantaslah ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang masih muda belia. Pada saat itu baligh pun belum, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang perantau musafir. Allahu Akbar. Wasiat ini bukan diberikan kepada sahabat yang senior mungkin, yang umurnya sudah tua, tidak. Kepada sahabat yang junior, yang umurnya masih belasan tahun, bayangkan. Lihat bagaimana pendidikan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Mendidik para sahabatnya, hammuhu lil akhirah. Tujuan utama mereka, ambisi terbesar mereka, niat utama mereka, bagaimana saya dapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Itu akhirat Allah azza wa jalla, ikhwan. Sekali lagi, bukan berarti tidak boleh mencari dunia, tidak, salah. Tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan utamamu. Jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesarmu. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Karena musibah terbesar musibah dalam agama, ya ikhwan. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami, ya Allah. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami, ya Allah. Jangan. Ini doa Nabi SAW kepada Allah, bayangkan. Rasul SAW menasihati para sahabat di hadapannya, mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi SAW, lihat Rasul bersumpah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan aku takutkan kepada kalian wahai para sahabatku. Bayangkan, bicaranya di hadapan sahabat. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian, ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian, gampang cari dunia, baik yang halal ataupun yang haram. Perhatikan. Kama busitat man kana qablakum, sebagaimana umat-umat terdahulu Allah hamparkan dunia di depan mata kepalanya. Apa akibatnya? Fatuhlikakum kama ahlakathum, menjadikan kalian binasa, hancur sebagaimana kaum-kaum terdahulu binasa, hancur ketika berebut mencari dunianya. Allahu Akbar. Lihat zaman sekarang, benar ikhwan. Lihat zaman sekarang. Orang yang penting puaskan perutnya, dapatkan harta, mau halal mau haram, gak pernah fikirkan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa lama dia hidup di atas muka bumi ini, ikhwan? Berapa banyak harta yang dia dapatkan mungkin, subhanallah. Lihat bagaimana Qarun, kunci gudangnya diangkat oleh orang yang kuat lagi perkasa. Qarun yatajaljal ila yaumil qiyamah. Allah azza wa jalla tenggelamkan seluruhnya, dirinya, hartanya, keluarganya, dan terus menggulung sampai hari kiamat terjadi. Qarun. Lihat Firaun, luar biasa, dengan kerajaan yang luar biasa, dengan kekuasaan yang luar biasa, tenggelam di Laut Merah, luar biasa, mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, ketika nyawanya sudah di kerongkongan, telat sudah, habis. Lihat iblis, la'natullah alaih. Allah berikan kelebihan kepada iblis, betul, subhanallah. Tapi dia mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dirinya, daripada Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah, ya Allah. Allahu Akbar. Lihat, ketika orang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dunia sebagai ambisi terbesarnya, niat utamanya, hancur orang tersebut, ikhwan. Hancur, na'udzubillah min dzalik. Maka jadilah seorang muslim dan muslimah yang cerdas, yang proporsional, di mana dia bisa menempatkan dunia dan di mana dia bisa mendapatkan akhirat Allah tabaraka wa taala.
Jadilah orang-orang yang saleh seperti orang-orang terdahulu yang siap untuk menginfakkan hartanya berapapun untuk dapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Bukan sebaliknya, siap mengeluarkan apapun untuk dapatkan dunia. Tidak. Nabi SAW sudah mensinyalir 1400 tahun yang lalu, sayati 'alan nasi zamanun la yubali bihil mar'u min aina akhadhal mal, amin halal amin haram. Pasti akan datang nanti suatu zaman di mana manusia tidak pernah memikirkan lagi didapatkan dari mana hartanya, halal ataupun haram, dihantam semuanya. Allahu Akbar. Berapa lama dia hidup di dunia ini, ikhwan? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 200 tahun, mati, selesai, masuk ke lubang kubur. Dan ketika di alam kubur tersebut, nggak dia bawa itu, ikhwan, rumahnya yang gedung, mungkin mobil yang luar biasa mewahnya, hartanya yang banyak luar biasa, rekening yang enggak, dia tidak bawa itu. Kecuali harta itu dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, baru dia bawa ke alam kuburnya, ikhwan. Jadi amal saleh hartanya tersebut. Dunianya bisa jadi amal saleh, bisa menemaninya dalam alam kubur ketika dia jadikan infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika hartanya tersebut bukan hanya duniawi, tapi dia jadikan amal saleh dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadi tujuan inti orang-orang saleh terdahulu, ikhwan, dari para nabi dan rasul, para sahabat, salafus saleh terdahulu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين sedang jemaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa kepada Allah, hadis yang sahih dari Imam Muslim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepada dirimu ya Allah, at-tuqa, al-huda, hidayah, petunjuk dari Allah. At-tuqa, ketakwaan darimu ya Allah, minta hidayah, minta ketakwaan. Wal-afaf, dan afaf. Afaf itu kesucian jiwa dari hal-hal yang diharamkan dalam agama. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan dirinya terjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang, diharamkan dalam agama. Al-afaf. Wal ghina, dan juga kecukupan atau kekayaan. Kekayaan apa? Harta? Tidak. Nabi SAW menyebutkan laisal ghina an kathratil aradi walakin ghina nafs. Bukan kekayaan hakiki ketika orang kaya hartanya, banyak hartanya, bukan itu kekayaan hakiki kata Nabi. Tapi kekayaan hakiki adalah ghina nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ini yang diminta oleh Nabi SAW. Wal ghina, dan kekayaan. Apa maksudnya? Yaitu seseorang minta kepada Allah agar Allah berikan kecukupan atas dunia ini dan tidak butuh dari apa yang ada di tangan manusia. Itu al ghina, ya kawan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla serba kecukupan di atas muka bumi ini. Dan minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tidak memperdulikan dari apa yang ada di tangan manusia. Allahu Akbar. Al-ghina. Ini doa Nabi SAW, ya ikhwan. Doa Nabi SAW. Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Apa tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini? Apa ambisi terbesar kita hidup di atas muka bumi ini? Surga Allah atau ternyata hanya duniawi? Akhirat Allah atau ternyata hanya harta luar biasa, pangkat, jabatan, dan seterusnya? Yang itu semua pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tanya di hari kiamat nantinya. Bahkan satu pertanyaan khusus nanti di yaumul qiyamah. An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, Allah tanya dua hal tentang harta. Dari mana dia dapatkan hartanya? 1 rupiah Allah tanya, ikhwan. Dari jalan yang halal atau yang haram? Allah tanya itu, ikhwan. Dan kemana dia habiskan hartanya? Ke jalan yang halal atau ke jalan yang haram? 1 rupiah Allah tanya di hari kiamat, ya ikhwan. Siapkan jawabannya nanti di yaumul qiyamah. Kalau ternyata kita berani melanggar sesuatu yang haram di atas muka bumi ini untuk mencari harta, ya ikhwan. Berat, luar biasa, berat. Karena saya lihat subhanallah banyak orang-orang luar biasa, Masya Allah. Sholat mungkin Masya Allah luar biasa, tapi yang haram tetap dia jalankan.
Yang namanya takwa kepada Allah dua, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang hanya mengerjakan perintah Allah, dia sholat, dia puasa, zakat, bagus, Masya Allah. Tapi kalau dia tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, tidak dikatakan takwa dalam Islam. Subhanallah. Maka lihat diri kita masing-masing. Orang yang punya khasyatullah, rasa takut kepada Allah, dia akan berpikir ribuan kali ketika dia ingin melakukan sesuatu yang haram. Karena dia tahu hisabnya di hari kiamat itu berat bagi dirinya. Yaumul qiyamah yang sangat luar biasa beratnya, ikhwan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita abdul akhirah, hamba-hamba negeri akhirat, dan Allah azza wa jalla jauhkan diri kita dari abdud dunia, budak-budak negeri dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.